Penelitian dan Perekayasaan. 1. Seorang teknisi penelitian dan perekayasaan sedang melakukan kalibrasi pada sebuah sensor suhu. Jika pembacaan sensor menunjukkan 25,3 derajat Celcius saat suhu aktual adalah 25,0 derajat Celcius, berapakah error absolut dari sensor tersebut? A. 0,3 derajat Celcius. B. 1,2%. C. 0,012 derajat C. D. 3 derajat Celcius. E. 1003 derajat Celcius. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa error absolut adalah selisih antara nilai terukur dan nilai sebenarnya. Dalam kasus ini, error absolut sama dengan 25,3 derajat Celcius sampai 25,0 derajat Celcius sama dengan 0,3 derajat Celcius. Kita masuk soal berikutnya. 2. Teknisi penelitian sedang menganalisis data hasil eksperimen menggunakan metode regresi linear. Apa yang dimaksud dengan R-square dalam konteks ini? A. Jumlah kuadrat residual. B. Akar kuadrat dari koefisien korelasi. C. Proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. D. Rata-rata dari residual. E. Selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa R-square, atau koefisien determinasi, menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi linear. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam sebuah proyek perekayasaan, teknisi menggunakan metode elemen hingga atau finite element method untuk analisis struktur. Apa keuntungan utama dari metode ini dibandingkan dengan metode analitis tradisional? A. Selalu memberikan hasil yang 100% akurat. B. Tidak memerlukan komputer untuk perhitungan. C. Dapat menangani geometri yang kompleks dan kondisi batas yang rumit. D. Hanya membutuhkan satu elemen untuk seluruh struktur. E. Menghilangkan kebutuhan untuk validasi eksperimental. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode elemen hingga memungkinkan analisis struktur dengan geometri kompleks dan kondisi batas yang rumit, yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan metode analitis tradisional. Kita masuk soal berikutnya. 4. Teknisi penelitian sedang melakukan pengujian material menggunakan mesin uji tarik. Jika spesimen dengan luas penampang 50 mm persegi putus pada beban 10 kN, berapakah kekuatan tarik ultimat material tersebut? A. 100 megapascal. B. 200 megapascal. C. 0,2 gigapascal. D. 500 megapascal. E. 0,5 gigapascal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kekuatan tarik ultimat sama dengan beban maksimum luas penampang awal sama dengan 10,000 N 50 mm persegi sama dengan 200 megapascal. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam eksperimen kinetika reaksi, teknisi mengamati bahwa laju reaksi meningkat 4 kali lipat ketika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Berapakah energi aktivasi reaksi tersebut jika konstanta gas universal R sama dengan 8314 J atau mol K dan suhu awal adalah 300 K? A. 92,8 kJ per mole. B. 46,4 kJ per mole. C. 23,2 kJ per mole. D. 185,6 kJ per mole. E. 69,6 kJ per mole. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan persamaan Arrhenius, kita dapat menghitung energi aktivasi. L NATO K2K1 sama dengan atau EA R asterisk atau 1T1 sampai 1T2.
L-NATO 4 sama dengan atau EA, 8314 asterisk atau 1/300 sampai 1/320. EA 46,4 kJ per mole. Kita masuk soal berikutnya. 6. Teknisi perekayasaan sedang merancang sistem kontrol PID untuk sebuah proses industri. Jika sistem menunjukkan osilasi yang berkelanjutan, komponen mana yang perlu ditingkatkan? A. Proporsional atau P. B. Integral atau I. C. Derivatif atau D. D. Set point. E. Umpan balik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen derivatif atau D dalam kontrol PID berfungsi untuk meredam osilasi. Meningkatkan nilai D akan membantu mengurangi osilasi yang berkelanjutan dalam sistem. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang teknisi penelitian menggunakan spektrofotometer UV vis untuk analisis kuantitatif. Jika absorbansi sampel adalah 0,301 pada panjang gelombang tertentu dan koefisien ekstinksi molar atau epsilon, zat yang dianalisis adalah 1000 L atau MOLEPERCENTIMETER, berapakah konsentrasi zat tersebut jika kuvet yang digunakan memiliki panjang lintasan 1 cm? A. 0,00031 m. B. 0,301 m. C. Pukul 3/1 x 10 m. D. 0,00301 m. E. Pukul 3/1 x 10 m. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan hukum Beer-Lambert, A sama dengan epsilon BC, di mana A adalah absorbansi, epsilon adalah koefisien ekstinksi molar, B adalah panjang lintasan, dan C adalah konsentrasi. 0,301 sama dengan 1000 L atau MOLEPERCENTIMETER asterisk 1 cm asterisk C. C sama dengan 0,301/1000 sama dengan pukul 3/1 x 10 m. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proyek perekayasaan material, teknisi mengamati bahwa suatu logam mengalami creep pada suhu tinggi. Apa yang dimaksud dengan creep dalam konteks ini? A. Perubahan dimensi mendadak saat diberi beban. B. Deformasi plastis yang terjadi secara cepat. C. Peningkatan kekerasan material seiring waktu. D. Deformasi yang terjadi secara perlahan di bawah beban konstan. E. Perubahan fasa dari padat ke cair. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa creep adalah fenomena di mana material, terutama logam pada suhu tinggi, mengalami deformasi yang terjadi secara perlahan dan terus-menerus di bawah beban yang konstan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Teknisi penelitian sedang mengembangkan metode ekstraksi DNA yang lebih efisien. Jika efisiensi ekstraksi meningkat dari 70% menjadi 91%, berapa persen peningkatan relatif yang dicapai? A. 21%. B. 30%. C. 130%. D. 230%. E. 330%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan relatif sama dengan atau nilai baru, nilai lama asterisk 100%. Atau 91% sampai 70% asterisk 100% sama dengan 30%. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam eksperimen fluida, teknisi perekayasaan mengamati aliran air dalam pipa dengan diameter 5 cm dan kecepatan aliran 2 meter per detik. Jika viskositas kinematik air adalah 1/10 mm per detik, berapakah bilangan Reynolds untuk aliran tersebut? A. 10,000. B. 100,000. C. 1,000,000. D. 500,000. E. 50,000. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bilangan Reynolds atau Re sama dengan atau kecepatan asterisk diameter viskositas kinematik. Re sama dengan atau 2 meter per detik asterisk 0,05 meter, atau 1 kali 10 mm per detik sama dengan 100,000. Aliran ini termasuk dalam kategori turbulen karena Re lebih besar dari 4000. Kita masuk soal berikutnya. Rekayasa.